Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita Pak Dr. Rasul Umar, pembantu wakil dekan 1 Fakultas Syariah. Hierarki perundang itu adalah susunan perundang-undangan di Indonesia ini yang berlaku mulai dari peraturan yang lebih tinggi dengan sampai peraturan yang lebih rendah. Nah, itu ditentukan bahwa hierarki perundang-undangan kita yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar, kemudian Ketetapan MPR, kemudian Perpu garis miring undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan provinsi, ada perda kabupaten, dan peraturan lainnya. Nah, peraturan lainnya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh semua lembaga-lembaga negara, termasuk presiden, termasuk bupati, termasuk gubernur. Nah, tetapi ingat, diaturlah di pasal 8 ayat 2 itu bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh baik oleh presiden, oleh bupati, oleh gubernur, itu memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, ini di sini pembatasannya. Dia bisa menjadi sebuah peraturan dan dia bersifat mengikat. Pertama, syaratnya adalah dia harus diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Berarti kalau Pak Wali Kota, misalnya Wali Kota Ambon mengeluarkan instruksi, mengeluarkan suatu peraturan, ya, peraturan yang dikeluarkan itu atau hal-hal yang diatur itu harus mendapatkan delegasi hukum dulu dari peraturan lebih tinggi, bahwa misalnya pengaturan tentang misalnya PPKM, ya, itu diatur lebih lanjut melalui peraturan wali kota atau instruksi wali kota. Barulah kemudian peraturan tentang PPKM itu memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu tertib hukumnya seperti itu, prinsipnya seperti itu. Sepanjang tidak ada peraturan yang lebih tinggi memerintahkan, maka peraturan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka dalam hukum dikenal istilah ada namanya batal demi hukum, ada batal dapat dibatalkan. Ya. Nah, suatu peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga negara yang tidak berwenang itu batal demi hukum. Artinya peraturan itu dianggap tidak pernah ada. Jadi pokok permasalahan di sini adalah bahwa bagaimana Pak bisa melihat dalam kacamata hukum apa yang harus kita lakukan untuk hari ini. Karena dalam hukum kalau seandainya kita hanya duduk saja dan cuman kayak begini, berarti kita bukan warga negara yang baik. Karena ini bukan persoalan menyelamatkan agama saja, tapi ini adalah menyelamatkan negara. Pemahaman kita, orang yang selalu menyembah kepada Allah, selalu menyembah yang hadir di masjid yang 5 kali bersuci, itu mereka menganggap bahwa itu salah satu metode untuk menjaga diri dari berbagai macam penyakit. Tapi justru sekarang keluar PPKM ini menghalangi umat untuk hadir di masjid untuk beribadah kepada Allah. Ya, saya paham betul ya kegelisahan seperti ini. Bagi saya sebagai orang hukum itu sebetulnya saya ketawa-ketawa saja ya, karena memang tradisi seperti ini memang terjadi sejak dulu di pemerintahan ini. Sering sekali negara atau kekuasaan itu mengambil suatu keputusan itu berusaha untuk mencari celah, ya, mencari celah sehingga kemudian dia tidak terikat oleh sebuah sistem regulasi. Maksudnya begini, kenapa misalnya wali kota tidak berani membuat suatu keputusan dalam bentuk keputusan wali kota atau peraturan wali kota? Kenapa dalam bentuk instruksi? Begitu juga presiden. Kenapa tidak mengeluarkan sebuah peraturan tentang pemberlakuan PPKM? Kenapa? Karena kalau dalam bentuk peraturan dan keputusan, maka rakyat itu bisa mempersoalkan secara hukum lewat lembaga peradilan. Bisa di-challenge, bisa diuji. Ya. Ya toh? Nah, tetapi instruksi itu tidak sebetulnya dalam konteks hierarki perundang itu tidak dikenal yang namanya instruksi, termasuk surat edaran. Tapi PPKM ini juga instruksi. Ya, ini kan PPKM ini itu adalah instruksi dari Menteri Dalam Negeri, ya. Jadi jubah hukumnya dalam bentuk instruksi. Ya, kemudian isinya melakukan peniadaan tempat ibadah. Bayangkan berapa peraturan perundang-undangan yang disampingkan dengan sebuah instruksi seperti ini, ya. Nah, sementara dalam konteks mempersoalkan sebuah keputusan yang diambil oleh pejabat usaha negara seperti Mendagri, wali kota, itu kan membutuhkan proses, ya,
yang cukup lama karena dia harus dibawa ke pengadilan, didaftarkan di pengadilan, digugat di pengadilan tata usaha negara, ya. Itu pun juga kalau dibatalkan oleh pengadilan, tidak serta-merta kemudian pembatalan itu mengikat secara hukum, karena tergantung juga dari pejabatnya apakah mau membatalkan atau tidak. Ini banyak terjadi. Itulah ini satu kelemahan juga dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan di level pengadilan tata negara. Sementara PPKM ini lahir di atas sebuah kebijakan pemerintah pusat melihat daerah-daerah yang layak dijadikan sebagai darurat. Itu alasan Pak Luhut. Ya. Kira-kira Pak Dokter dari sisi hukum ini bisa diterima atau tidak? Ya, jadi kalau tidak ada undang-undang misalnya yang melarang atau mengatur tentang penutupan tempat ibadah, ya, maka tidak boleh ada tindakan pemerintahan yang menutup tempat ibadah. Logika hukumnya seperti itu. Itulah prinsip asas legalitas. Yang kedua apa? Asas penghormatan terhadap asasi manusia. Ingat loh, hak beribadah itulah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Nah, menjadi aneh kemudian kalau ada instruksi yang jubah hukumnya juga tidak jelas, lalu kemudian membajak atau merampas hak beribadah itu. Yang ketiga apa? Ada namanya asas umum pemerintahan yang baik. Jadi kalau keputusan itu mau diambil, itu juga diatur dalam undang-undang ini. Ada kewajiban pemerintah, ya, itu bisa dibaca di pasal 6. Di pasal 6 dikatakan bahwa hak sebagai dimasuk, ya. Jadi pejabat pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kewenangannya. Oke, ya, itu memang haknya pemerintah untuk menggunakan kewenangan untuk mengeluarkan sebuah keputusan. Tetapi ingat, itu diikat bahwa sebelum menerbitkan sebuah keputusan yang memiliki akibat yang luas kepada masyarakat, itu terlebih dahulu harus mensosialisasikan kepada masyarakat 10 hari sebelum keputusan itu Jadi ada kewajiban pemerintahan, ya. Jadi di pasal 7, di pasal 7 diatur pejabat pemerintah memiliki kewajiban. Itu diatur di huruf G. Memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 hari kerja terhitung sejak keputusan itu ditetapkan atau dilakukan. Jadi kalau Pak Luhut bicara seperti itu atau Mendagri mengeluarkan instruksi, maka 10 hari sebelum instruksi dikeluarkan, terlebih dahulu dia harus memberitahukan kepada warga masyarakat bahwa saya akan mengeluarkan kebijakan seperti ini. Itu amanah Undang-Undang Nomor 30 2014 supaya kita tertib hukum dan tertib pemerintahan yang baik. Padahal tadi konstitusi mengatakan kalau ingin membatasi hak warga negara itu harus dengan undang-undang. Tidak bisa. Jadi saya bilang tadi kalau kita tertib administrasi pemerintahan harus ada disiplin dulu, ada keputusan dulu yang resmi, karena ini kan menyangkut nyawa manusia ini. Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan nanti ketika orang divaksin lalu terjadi efek, ya, efek, ya, kemudian katakanlah kita tidak menginginkan misalnya ada kematian dan atau misalnya terjadi penyakit atau apa. Gimana instrumen hukum negara untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat itu? Karena itu maka terlebih dahulu harus didata. Ya. Karena jangan sampai misalnya ada kondisi tertentu, ya, yang bersangkutan itu tidak bisa divaksin secara medis, maka perlu ada pendataan. Kan ada diperiksa dulu, ya, ada diperiksa dulu apanya itu, tensi dulu darahnya, lalu ditanya ada nggak penyakit apa gitu. Karena siapa yang akan menanggung itu? Nah kalau misalnya, makanya peraturan ini mewajibkan dulu ada pendataan orang vaksin. Jadi tidak serta-merta. Jadi langkah-langkahnya pendataan dulu. Diukur suhunya dulu. Baru keluar ke kesehatan. Iya. Nah, saya sebagai orang hukum, saya sangat tidak menyarankan suatu produk hukum seperti ini model ini. Menyangkut hajat hidup seluruh bangsa Indonesia. Jadi kemudian peraturannya itu hanya dalam bentuk peraturan presiden. Ya, seharusnya dalam bentuk undang-undang. Supaya ada hak dan kewajiban yang melekat kepada pemerintah termasuk kepada masyarakat ketika terjadi sesuatu di kemudian hari. Ya, perbedaan antara PSBB dengan PPKM. Kalau dibanding yang kedua ini, kira-kira mana jangkauannya yang lebih besar? Nah,
kita tidak bisa menjadikan otoritas pemerintah itu dengan sewenang-wenang kepada negara, karena kiblat kita yang paling tertinggi adalah hukum. Maka kita harus tertib hukum supaya apa? Kita tidak mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Sehingga kasus tadi sudah terjawab bahwa PSBB itu tidak dipilih oleh pemerintah karena memiliki hierarki yang panjang. Maka pemerintah membuat jalan baru dengan instruksi presiden dengan menggunakan PPKM. Ini sangat berbahaya bagi kemaslahatan dan pelayanan publik. Ini pemerintah jalan sendiri, masyarakat jalan sendiri, kampus jalan sendiri. Jadi ya paling tidak ya sebenarnya apa solusinya sebenarnya gitu. Itu dari saya sebenarnya. Oke. Teman-teman sekalian, diskusi tentang hubungan antara relasi agama dan negara di masa pandemi tidak boleh dibenturkan. Ketika dibenturkan, maka itu akan terjadi ekses sosial yang sangat luar biasa dan akan melahirkan penderitaan yang berkepanjangan. Kita semua melakukan diskusi ini, tujuan besarnya, tujuan sucinya adalah bagaimana menata sosial keagamaan kita itu menjadi sesuai dengan jiwa Pancasila. Kita harus memiliki sifat-sifat ketuhanan, kita memiliki sifat kemanusiaan, dan menjaga persatuan dan persaudaraan yang ada di sila ketiga. Dan ketika ada masalah, kita wujudkan dalam bentuk musyawarah untuk mengasuh dan mengasah intelektual kita untuk menghindari terjadinya perpecahan di tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.